Beralih ke informasi lain, Saudara, jelang kontestasi Jakarta 2024, Saudara pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono Rabu lalu belusukan ke kawasan pertokoan di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Saat menyapa warga dan para pedagang di kawasan Glodok, pasangan Ridwan Kamil Suswono berjanji akan menjadikan kawasan Glodok kembali menjadi salah satu pusat bisnis di Jakarta. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga bilang akan menyulap kawasan pecinan di Glodok sebagai salah satu destinasi wisata di Jakarta. Dalam momen ini, Ridwan Kamil dan Suswono sempat menyambangi toko obat dan berbincang serta mencicipi teh herbal yang disajikan pemilik toko. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun terus berupaya menggait pemilih. Rabu lalu, Dharma menemui warga Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun menyebut agenda ini bukanlah belusukan, tetapi mendengarkan langsung masalah-masalah dari masyarakat. Selain mendengarkan aspirasi, Dharma juga menyampaikan visi misi dan programnya ke depan jika nanti terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Sementara itu, pasangan calon gubernur Jakarta dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno kemarin mendatangi Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat bertemu warga, calon gubernur Pramono Anung bersama cawagup Rano Karno menampung keluh kesah warga. Pramono menyebut salah satu permasalahan di Rusun Tanah Abang adalah tata kelola. Jika terpilih memimpin Jakarta, ia bersama cawagup Rano Karno berjanji akan berbenah, termasuk memelihara rusun-rusun di Jakarta. Lalu apa saja agenda kegiatan yang dilakukan 3 pasang cagup-cawagup Jakarta? Kita sapa langsung jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya yang saat ini berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Bene, apa saja agenda dari 3 pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta yang Anda pantau langsung hari ini? Ya, Putu, kalau misalkan kita perhatikan memang saya coba recap terkait dengan agenda cagup dan cawagup pilkada di Jakarta. Dan tadi memang ini Pramono Anung telah melakukan kampanye di Cengkareng Timur, dan tadi beberapa warga juga sempat menyampaikan beberapa keluh kesahnya, yaitu terkait dengan masalah pendidikan, kemudian juga pelayanan kesehatan, serta juga dengan lapangan pekerjaan. Tadi Pramono Anung juga sempat menjawab berbagai permasalahan tersebut dengan beberapa program kerja yang nantinya akan ia kerjakan ketika dirinya memang terpilih atau dipercaya untuk menjadi Gubernur Jakarta. Sementara itu, kalau kita lihat dari agenda pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, Pongrekun sendiri kemarin pada tanggal 24 Oktober mendatangi beberapa warga di bilangan Palmerah dan juga Kembangan, di mana Pongrekun sempat membagikan kartu yang disebut sebagai kartu Jakartaku Aman. Dan Pongrekun sendiri menilai bahwasannya kartu ini adalah kartu prioritas dari dirinya yang nantinya akan dibagikan kepada warga Jakarta gitu, warga berKTP Jakarta. Dan terkait hal tersebut memang Pongrekun menyampaikan kalau kartu ini bisa digunakan terkait dengan prioritas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi di Jakarta. Sementara untuk agenda dari calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono, kemarin pada 23 Oktober yang lalu memang Ridwan Kamil sendiri telah melakukan belusukan begitu ke daerah Glodok, dan pada saat itu memang Ridwan Kamil menyampaikan bahwasannya nantinya kalau memang dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta, dia akan membangun hunian vertikal begitu, karena kita ketahui Glodok sendiri sebagai salah satu kawasan yang padat penduduk. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Putu. Kembali kepada Anda. Ya, masih banyak agenda yang terus dilakukan terutama di masa kampanye, baik itu oleh nomor urut 1, 2, dan 3. Terima kasih Benediktus Aditya atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saudara,
Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang di Eco-Vention Ancol, Jakarta Utara, dan Kompas TV jadi TV penyelenggara. Berbeda dari debat pertama, dalam debat kedua ini KPU melibatkan peran serta komunitas di Jakarta untuk merancang pertanyaan.